Materi yang akan kita bahas kali ini ada mutasi genetika. Berikut merupakan subtopik yang akan kita bahas pada kali ini. Mutasi merupakan perubahan permanen pada materi genetik DNA pada suatu organisme yang dapat diwariskan. Perubahan itu bisa terjadi pada tingkat gen maupun kromosom. Mutasi itu muncul spontan atau karena mutagen berupa pergantian, penambahan, atau penghapusan DNA. Mutasi dapat terjadi pada sel tubuh atau somatik maupun sel kelamin atau germline. Namun, hanya mutasi yang terjadi pada sel germline yang dapat diwariskan ke keturunan berikutnya. Mutasi menjadi sumber utama variasi genetik dan dapat berdampak netral, menguntungkan, atau merugikan. Mutasi berdasarkan skala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada mutasi gen dan yang kedua itu ada mutasi kromosom. Mutasi gen itu contohnya ada missense mutation, yaitu perubahan satu basa DNA sehingga kodon itu berubah dan menghasilkan asam amino yang berbeda. Selanjutnya itu ada silent mutation, di mana perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Nah, pada gambar itu kan terdapat huruf DNA yang berubah, di mana C berubah menjadi T. Kemudian ada asam amino dari ser, val, pro, TYR tetap sama meskipun ada perubahan huruf. Nonsense mutation merupakan perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Contohnya itu pada gambar ada huruf DNA yang berubah, yaitu huruf C berubah menjadi A. Nah, akibatnya itu kodon yang awalnya membentuk asam amino berubah menjadi kodon stop. Nah, asam amino terakhir yang seharusnya itu ada TRY berubah menjadi stop, sehingga protein itu berhenti dibuat lebih cepat. Insertion dan deletion adalah mutasi yang menyebabkan perubahan besar pada protein karena terjadinya frameship atau pergeseran rangka pembacaan kodon. Pada deletion, satu atau lebih basa dihapus, seperti pada gambar di mana huruf T dan A itu dihapus sehingga urutan kodon itu bergeser dan asam amino itu berubah dari ser, val, pro, dan tri menjadi ser, ala, leu, leu. Sedangkan insertion merupakan penambahan basa ke dalam DNA. Penambahan satu huruf saja akan membuat seluruh kodon itu bergeser sehingga menghasilkan rangkaian asam amino yang juga berubah total. Baik insertion maupun deletion itu sama-sama menyebabkan kerusakan besar pada protein karena semua kodon itu setelah titik mutasi itu berubah. Mutasi kromosom. Nah, contohnya itu yang pertama itu ada delesi. Nah, delesi ini itu mutasi ketika sebagian segmen kromosom hilang karena patahan kromosom itu tidak dapat diperbaiki. Nah, pada contohnya itu ada segmen D hilang dari urutan A, B, C, D, F, G, H. Hilangnya gen itu dapat menyebabkan gangguan karena informasi genetik itu berkurang. Kemudian yang kedua itu ada duplikasi. Nah, duplikasi ini tuh terjadi ketika segmen kromosom itu tergandakan sehingga terdapat dua salinan atau lebih dari segmen tersebut. Contohnya itu segmen B, C muncul dua kali sehingga urutannya itu menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Nah, duplikasi ini tuh dapat menyebabkan gen diekspresikan berlebihan karena jumlahnya itu bertambah. Yang ketiga itu ada inversi. Nah, inversi itu merupakan mutasi ketika segmen kromosom terlepas, patah, lalu menempel kembali tetapi dengan posisi yang terbalik. Nah, pada segmen C, D, E itu dibalik sehingga urutannya itu berubah menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Nah, gen yang tidak hilang tetapi posisinya itu terbalik sehingga dapat mengganggu proses pembacaan gen. Yang keempat itu ada translokasi resiprok, di mana ini tuh merupakan segmen kromosom berpindah ke kromosom lainnya, baik dari segmen kromosom homolog ataupun tidak. Nah, contohnya itu kromosom yang berisi A, B, C, D, E, F, G, H bertukar segmen dengan kromosom MNOPGR. Setelah pertukaran itu urutannya itu menjadi A, B, O, P, E, F, G, H dan MN
CDQR. Nah, pertukaran itu dapat menyebabkan masalah saat pembentukan gamet. Penyebab mutasi. Yang pertama, terdapat mutasi spontan, di mana mutasi spontan adalah perubahan materi genetik yang terjadi secara alami, tanpa adanya pengaruh dari mutagen dari luar seperti radiasi atau zat kimia. Proses ini sebenarnya bisa terjadi pada semua makhluk hidup karena sel terus-menerus membelah dan memperbanyak diri. Penyebab pertama adalah kesalahan saat replikasi DNA. Ketika DNA menggandakan diri sebelum sel membelah, enzim DNA polimerase bertugas menyalin urutan basa. Namun, enzim ini tidak selalu bekerja dengan sempurna. Kadang terjadi salah penempatan basa. Misalnya yang seharusnya pasangan A itu T menjadi AG atau CT. Jika kesalahan ini tidak diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA, maka mutasi akan menetap. Penyebab kedua adalah kesalahan saat pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Pada mitosis, kesalahan bisa menyebabkan sel anak menerima jumlah kromosom yang tidak normal, sedangkan pada meiosis, kesalahan seperti non-injection bisa menyebabkan sel kelamin membawa kelebihan atau kekurangan kromosom. Hal ini dapat menimbulkan kelainan genetik pada keturunan. Penyebab ketiga adalah perubahan kimia alami pada basa nitrogen. Tanpa pengaruh dari luar, struktur kimia basa bisa berubah secara spontan, misalnya melalui proses deaminasi, atau disebut juga dengan hilangnya gugus amina, atau juga oksidasi. Perubahan ini bisa mengubah cara basa tersebut berpasangan saat replikasi DNA, sehingga menyebabkan perubahan urutan gen. Jadi, mutasi spontan terjadi karena faktor internal sel yang tidak bisa sepenuhnya dihindari dalam proses kehidupan. Yang kedua, ada mutasi induksi oleh mutagen. Mutasi induksi adalah perubahan DNA yang terjadi akibat paparan agen luar yang bersifat mutagenik. Mutagen ini bekerja dengan cara merusak struktur kimia DNA atau mengganggu mekanisme replikasi dan perbaikan DNA. Pertama, mutagen fisik seperti radiasi UV, sinar X, dan sinar gamma bekerja dengan merusak DNA secara langsung. Radiasi UV dapat menyebabkan terbentuknya dimertimin, yaitu dua basa timin yang berikatan secara abnormal dan menghambat replikasi DNA. Sementara itu, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan patahnya satu atau dua untai DNA. Yang kedua, mutagen kimia bekerja dengan cara mengubah struktur basa nitrogen. Beberapa bahan kimia dapat menambahkan gugus kimia tertentu pada basa DNA alkilasi, atau bertindak sebagai analog basa yang salah, sehingga saat replikasi terjadi salah pasangan, basa terbentuk mutasi permanen. Ketiga, mutagen biologis, seperti virus dan transposon, dapat masuk dan menyisip ke dalam DNA. Virus dapat membawa gen asing yang mengintegrasikannya ke dalam genom sel inang, sedangkan transposon dapat berpindah-pindah di dalam genom. Proses ini dapat memutus gen, mengubah urutan, atau mengganggu regulasi ekspresi gen. Keseluruhan proses ini menyebabkan perubahan permanen pada materi genetik yang dapat diwariskan ke sel berikutnya. Laju mutasi dan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, konsep mutation rate per gen per generasi. Mutation rate merupakan probabilitas terjadinya perubahan nukleotida pada suatu gen dalam satu siklus reproduksi. Dalam organisme eukariotik, nilai ini umumnya sangat rendah, berada pada kisaran 10⁻⁵ per gen per generasi. Walaupun kecil, mutasi yang muncul tetap signifikan dari sudut pandang populasi, karena jumlah individu yang besar memungkinkan akumulasi variasi genetik dalam skala evolusioner. Besarnya mutation rate ditentukan oleh stabilitas kimiawi DNA, akurasi DNA polimerase, dan keberadaan mekanisme proofreading serta berbagai jalur perbaikan DNA seperti mismatch repair dan nucleotide excision repair. Organisme dengan sistem perbaikan yang lebih efisien akan memiliki mutation rate lebih rendah. Sebaliknya, virus RNA yang tidak memiliki proofreading pada enzim replikasenya
menunjukkan mutation rate jauh lebih tinggi sehingga evolusi dan adaptasi patogennya berlangsung dengan sangat cepat. Selanjutnya, hotspot mutasi. Mutasi tidak terdistribusi secara acak di seluruh genom, tetapi terdapat wilayah tertentu yang memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami perubahan, yang dikenal sebagai hotspots. Ada beberapa karakteristik yang membuat suatu lokasi menjadi hotspot. Yang pertama, keberadaan urutan berulang, seperti tandem repeats, meningkatkan probabilitas terjadinya slippage pada saat replikasi DNA. Nah, fenomena ini dapat menghasilkan insersi atau delisi kecil. Yang kedua, daerah dengan aktivitas rekombinasi tinggi rentan mengalami crossing over yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan duplikasi atau delesi. Yang ketiga, struktur sekunder DNA seperti hairpin atau loop dapat menghambat proses replikasi dan meningkatkan angka kesalahan polimerase. Dan yang keempat, situs yang terpapar mutagen lingkungan seperti UV atau bahan kimia reaktif mengalami kerusakan lebih sering dibandingkan wilayah lain. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, hotspot menjadi wilayah dalam genom tempat mutasi muncul lebih sering daripada daerah lainnya. Selanjutnya, perbedaan laju mutasi antar organisme merupakan konsekuensi langsung dari variasi mekanisme molekuler yang menjaga integritas genom. Nah, pada eukariota, DNA polimerase ini memiliki proofreading yang sangat efektif, ditambah keberadaan jalur perbaikan DNA yang sudah kompleks. Nah, hal ini menjadikan laju mutasi relatif rendah. Prokariota juga memiliki sistem perbaikan DNA, namun secara struktural lebih sederhana sehingga tingkat kesalahannya itu sedikit lebih tinggi. Selain itu, waktu generasi juga turut mempengaruhi kecepatan akumulasi mutasi. Organisme dengan waktu generasi yang sangat singkat seperti bakteri dan virus akan mengumpulkan mutasi jauh lebih cepat karena jumlah siklus replikasi yang terjadi dalam waktu tertentu itu jauh lebih besar. Nah, jenis materi genetik juga menjadi faktor krusial. DNA itu adalah molekul yang stabil dan memiliki proses replikasi yang diawasi ketat oleh proofreading. Namun, RNA juga jauh lebih rentan terhadap kesalahan. Pada virus RNA, replikasi berlangsung tanpa proofreading, sehingga mutation rate-nya menjadi yang tertinggi di antara semua organisme. Ukuran genom juga berkontribusi. Genom yang besar memiliki lebih banyak target mutasi. Tetapi organisme dengan genom besar biasanya memiliki sistem perlindungan yang lebih komprehensif untuk mempertahankan stabilitas genetiknya. Selanjutnya, mutation selection balance. Mutation selection balance menggambarkan kondisi dinamis antara munculnya mutasi baru dan hilangnya mutasi tersebut melalui seleksi alam. Nah, setiap generasi menghasilkan alel baru, termasuk alel merugikan. Namun, seleksi alam secara konsisten menurunkan frekuensi alel yang memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan hidup individu. Keseimbangan ini dicapai ketika laju kemunculan alel mutan sama dengan eliminasi oleh seleksi. Nah, pada titik ini, frekuensi alel mutan akan stabil dari generasi ke generasi. Mekanisme ini menjelaskan mengapa alel merugikan tertentu, seperti alel penyebab penyakit genetik resesif, tetap bertahan dalam populasi meskipun seleksi terus bekerja untuk menguranginya. Dampak mutasi. Yang pertama, ada dampak mutasi pada tingkat molekuler. Yang pertama, ada silent mutation. Silent mutation adalah mutasi titik di mana terjadi perubahan basa pada DNA, tetapi perubahan ini tidak mengubah asam amino yang dikodekan. Hal ini terjadi karena kode genetik bersifat degeneratif. Artinya, satu asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon yang berbeda. Akibatnya, meskipun urutan DNA berubah, struktur dan fungsi protein tetap sama. Yang kedua ada missense mutation. Missense mutation terjadi karena perubahan basa mengakibatkan perubahan satu asam amino dalam rantai polipeptida. Perubahan ini dapat memengaruhi struktur 3 dimensi protein dan aktivitas biologisnya. Dampaknya bisa ringan atau berat, tergantung pada posisi asam amino yang berubah dan perannya dalam
fungsi protein. Yang ketiga ada nonsense dan frameshift mutation. Nonsense mutation terjadi ketika perubahan basa menghasilkan kodon stop prematur, sehingga proses translasi berhenti sebelum waktunya dan protein menjadi lebih pendek dari normal. Protein yang terpotong ini umumnya tidak berfungsi. Sedangkan frameshift mutation terjadi akibat insersi atau delesi nukleotida yang jumlahnya bukan kelipatan 3. Hal ini menyebabkan pergeseran kerangka baca ribosom saat translasi, sehingga seluruh urutan asam amino setelah titik mutasi berubah drastis. Akibatnya, protein yang dihasilkan biasanya rusak atau tidak terbentuk sama sekali. Yang kedua, ada dampak mutasi pada tingkat organisme. Yang pertama, ada deleterious atau merugikan. Mutasi deleterious adalah mutasi yang berdampak negatif terhadap fungsi biologis organisme. Mutasi ini dapat mengganggu kerja protein, jalur metabolisme, atau perkembangan jaringan dan organ. Akibatnya, organisme dapat mengalami penyakit genetik, kelainan struktural, atau gangguan fisiologis. Mutasi jenis ini biasanya menurunkan fitness atau kemampuan organisme untuk bertahan hidup atau bereproduksi. Yang kedua ada netral. Mutasi netral adalah mutasi yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap struktur maupun fungsi organisme. Biasanya, mutasi ini terjadi pada bagian DNA yang tidak mengode protein atau menghasilkan perubahan yang tidak mempengaruhi fenotip. Meskipun tidak berpengaruh langsung, mutasi netral tetap berperan dalam akumulasi variasi genetik dalam populasi. Yang ketiga, ada beneficial atau yang menguntungkan. Mutasi beneficial adalah mutasi yang memberikan keuntungan adaptif bagi organisme. Mutasi ini dapat meningkatkan resistensi terhadap penyakit, meningkatkan toleransi terhadap lingkungan ekstrim, atau memberikan keunggulan dalam kompetisi. Mutasi menguntungkan ini menjadi bahan baku seleksi alam atau berperan besar dalam proses evolusi. Contoh-contoh mutasi: sickle cell anemia, missense mutation. Mutasi yang mendasari sickle cell anemia adalah substitusi nukleotida pada gen beta globin yang mengubah kodon GAG menjadi GTG. Nah, perubahan ini menghasilkan substitusi asam amino glutamat menjadi valin. Substitusi satu residu ini mengubah sifat fisik hemoglobin sehingga dalam kondisi oksigen yang rendah, hemoglobin membentuk agregat yang memaksa eritrosit berubah bentuk menjadi sabit. Nah, eritrosit berbentuk sabit ini cenderung lebih rapuh, mudah mengalami hemolisis, dan dapat menyumbat pembuluh kapiler, menimbulkan krisis nyeri dan kerusakan organ. Nah, hal ini adalah contoh klasik bagaimana mutasi missense tunggal dapat memiliki dampak fisiologis yang signifikan. Selanjutnya, cystic fibrosis, deletion or frameshift. Cystic fibrosis pada umumnya disebabkan oleh delesi 3 nukleotida pada gen CFTR yang menghilangkan residu fenilalanin pada posisi 508. Nah, walaupun delesi ini tidak menyebabkan frameshift, hilangnya satu residu kunci mengganggu pelipatan protein, sehingga CFTR tidak dapat mencapai permukaan sel. Nah, akibatnya, transport ion klorida terganggu secara serius dan menghasilkan akumulasi mukus yang sangat kental pada saluran pernapasan dan sistem gastrointestinal. Nah, selain itu, bentuk delesi, beberapa varian lain cystic fibrosis juga disebabkan oleh frameshift akibat insersi atau delesi kecil yang mengubah kerangka baca. Nah, yang ketiga, dimer-timin akibat UV. Paparan radiasi UV dapat menyebabkan basa timin bersebelahan membentuk ikatan kovalen abnormal yang disebut timin dimer. Nah, struktur ini menghambat replikasi dan transkripsi DNA karena polimerase tidak dapat membaca daerah yang rusak. Jika tidak diperbaiki oleh mekanisme nukleotide excision repair, dimer-timin dapat menghasilkan mutasi permanen. Nah, kerusakan ini berperan penting dalam perkembangan kanker kulit pada individu yang sering terpapar UV. Down syndrome trisomi 21.
Down syndrome merupakan contoh mutasi kromosom berupa trisomi 21. Kondisi ini terjadi akibat non-disjunction, yaitu kegagalan kromosom homolog atau kromatid saudara untuk berpisah saat meiosis. Akibatnya, gamet membawa 2 salinan kromosom 21 dan setelah fertilisasi zigot memiliki 3 salinan. Kelebihan materi genetik ini mengganggu regulasi perkembangan dan menghasilkan fenotip khas serta berbagai komplikasi kesehatan. Mutasi pada proto-onkogen berujung pada kanker. Proto-onkogen berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan pembelahan sel. Ketika mengalami mutasi, proto-onkogen dapat berubah menjadi onkogen yang mendorong proliferasi sel tanpa kontrol. Mutasinya dapat berupa mutasi titik yang membuat protein selalu aktif, amplifikasi gen yang meningkatkan tingkat ekspresi, atau translokasi kromosom yang menempatkan gen di bawah promoter yang sangat kuat. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah mutasi pada gen RAS, yang menghasilkan protein RAS aktif konstitutif. Protein ini terus mengirim sinyal pembelahan sel meskipun tidak ada stimulus eksternal, sehingga memicu perkembangan kanker. Peran mutasi dalam evolusi. Yang pertama, menambah variasi genetik baru. Mutasi menciptakan alel baru yang sebelumnya tidak ada dalam populasi. Variasi ini penting karena memberikan rentang sifat yang lebih luas, sehingga memungkinkan seleksi alam memilih individu dengan karakter yang lebih menguntungkan. Tanpa mutasi, populasi hanya mengandalkan rekombinasi ulang alel lama, sehingga keragaman jangka panjang akan menurun. Yang kedua, ada menjadi sumber adaptasi. Beberapa mutasi menghasilkan perubahan fenotip yang meningkatkan keberhasilan hidup atau reproduksi. Jika perubahan ini menguntungkan, mutasi tersebut akan dipertahankan dan frekuensinya meningkat melalui seleksi alam. Contohnya, resistensi bakteri terhadap antibiotik muncul dari mutasi yang kemudian terseleksi. Yang ketiga, menghasilkan pola evolusi jangka panjang. Pada skala waktu evolusi yang panjang, akumulasi mutasi menyebabkan divergensi genetik antar populasi. Divergensi ini dapat mengarah pada munculnya spesies baru atau spesiasi, terutama bila populasi terisolasi dan mengalami tekanan seleksi berbeda. Dengan demikian, mutasi menjadi pendorong utama keragaman hayati. Yang keempat, menjadi dasar mekanisme evolusi lain. Mutasi tidak bekerja sendiri. Alel baru yang muncul akan berinteraksi dengan mekanisme evolusi lain seperti seleksi alam, aliran gen, dan hanyutan genetik. Tanpa mutasi, mekanisme tersebut tidak memiliki variasi baru yang dapat dipertahankan atau dieliminasi. Sebagai bagian akhir dari materi ini, saya akan membacakan satu contoh soal untuk menguji pemahaman. Sebuah populasi tanaman padi secara tiba-tiba menunjukkan peningkatan keragaman fenotip berupa ukuran gabah yang lebih besar dari normal. Analisis awal menunjukkan adanya peningkatan frekuensi mutasi pada gen pengatur pembelahan sel akibat paparan radiasi alami dari tanah vulkanik di daerah tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, jelaskan bagaimana interaksi antara penyebab mutasi, laju mutasi, dampak mutasi, dan seleksi alam dapat menentukan apakah variasi baru ini akan bertahan dan berperan dalam evolusi populasi tersebut.